Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi oleh saya Rio Rahmat, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Belang Pandak. Yang pertama itu kita di sini diarahkan untuk buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jadi kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu kita menciptakan keberpihakan kepada murid. Sebab guru menyiapkan beberapa kegiatan metode yang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan segala variasi pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang berbeda menyesuaikan gaya murid di dalam kelas kita. Jadi lewat strategi konten, proses dan produk pembelajaran nanti dikemas secara menarik dengan ragam metode dengan proses penilaian yang berlangsung secara baik menyesuaikan beberapa gaya belajar murid. Jadi dapat dilakukan di kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu seperti kesiapan belajar dari murid, minat dari murid, dan profil belajar murid. Dengan inilah nantinya guru dapat menindaklanjuti praktek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal. Jadi menurut saya untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal itu pertama kali untuk mendapatkan hasil yang optimal guru harus melihat dahulu kebutuhan belajar murid dengan cara melihat pertama itu kesiapannya, kedua minat dan profil belajar murid. Setelah itu, barulah pada saat proses pembelajaran, guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya, dan proses asesmen yang efektif pada saat pembelajaran berlangsung. Pada saat proses KBM pun, KBM di sini kegiatan belajar mengajar berlangsung. Agar hasil belajar optimal, guru harus menyiapkan berbagai strategi pembelajaran yang beragam lewat pertama strategi diferensiasi konten itu guru menyiapkan konten materi dengan beragam variasi. Guru tidak hanya satu, misalnya materinya tentang apa ya, kalau pembelajaran PAI mungkin tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi guru tidak hanya berceramah, terus guru tidak hanya memerintahkan anak-anak hanya pada buku cetak saja, tidak. Tapi guru di sini juga menyiapkan misalnya video pembelajaran tentang kisah Ashabul Kahfi lewat Infocus, karena kita memperhatikan juga gaya belajar murid. Mungkin di dalam kelas kita beberapa murid atau siswa juga ada gaya belajarnya melihat dan mendengar seperti audiovisual maupun visual, ataupun guru bisa menyiapkan poster untuk gaya belajar murid yang lebih ke visual. Artinya apa? Dengan segala tingkat keberagaman kebutuhan belajar murid, di sini guru menyiapkan segala variasinya untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di kelas. Proses diferensiasi proses ini sini, guru bisa dengan metode belajar siswa juga divariatifkan dengan melihat gaya belajar siswa sebelumnya. Jadi guru untuk meningkatkan keaktifan siswa, guru juga bisa membentuk kelompok. Nanti dalam kelompok itu guru bisa tanya jawab dengan siswa, mungkin ada yang kurang, guru bisa memperhatikannya, ataupun yang lebih, guru juga bisa membimbingnya di dalam diskusi tanya jawab nanti, ataupun bukan hanya di dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi guru juga bisa menyiapkan poster tadi, mungkin dengan yang siswa yang gaya belajar visualnya menggunakan apa ya, gambar. Jadi guru menyesuaikan dengan tingkat membaca anak-anak. Jadi bisa menyiapkan poster-poster ataupun kisah gambar yang menarik mereka. Nanti guru bisa juga menggunting-guntingnya dan nanti mengarahkan siswa untuk melihat alur dari kisah Ashabul Kahfi lewat poster yang mereka bentuk di gambar, lalu mereka gunting di buku catatan mereka masing-masing. Bisa juga dengan proses-proses variatif yang lainnya. Setelah itu ada diferensiasi produk. Di sini pada saat penugasan, guru harus membebaskan tugas dengan berbagai penugasan yang diinginkan siswa. Jangan cuma satu bentuk model saja. Mungkin guru misalnya minta catatan ataupun catatan sesuai pemahaman kalian tentang kisah Ashabul Kahfi. Pak, saya secara lisan, boleh.
Silahkan maju yang secara lisan yang menyampaikan. Pak, saya dengan cara di catatan boleh Pak? Nanti saya tempelkan kisah-kisahnya sesuai urutan kisah Ashabul Kahfi. Boleh. Ada juga yang ingin lewat lewat menggambar mungkin. Kisah Ashabul Kahfi dia rangkai dengan cara menggambar dan dia narasikan lewat caranya. Boleh. Jadi guru ketika diminta untuk mengumpulkan produk sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru tidak hanya fokus pada satu bentuk model saja. Guru membebaskan pada murid sesuai keinginan dan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Jadi menurut saya melihatnya di dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak sudah diarahkan untuk memodifikasi pembelajaran terutama sebagai pemimpin pembelajaran yang harus memenuhi kebutuhan belajar siswa. Di modul ini, guru penggerak harus menciptakan berbagai variasi konten proses maupun produk yang berpihak pada murid lewat penyesuaian gaya belajar siswa di kelas. Artinya, pada modul sebelumnya mungkin itu masih bagaimana kita dimaksudkan dengan teori-teori tentang pembelajaran di luar kelas seperti apa itu pendidikan, apa itu makna pendidikan, bagaimana menciptakan budaya positif di kelas, bagaimana menerapkan nilai dan guru penggerak sehingga nanti guru lainnya di sekolah juga bisa mengikuti bersama-sama berkolaborasi seperti kita ataupun dengan guru penggerak. Nah, lewat modul 2.1 ini, guru penggerak diarahkan untuk langsung di dalam kelas merancang atau memodifikasi pembelajaran itu secara kebutuhan murid dengan gaya belajar masing-masing. Nanti melalui pembelajaran diferensiasi inilah nanti insya Allah tercapainya pembelajaran yang baik dan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jadi sudah di dalam modul ini sudah masuk di dalam kelas. Selanjutnya, kaitannya dengan modul sebelumnya, di mana guru penggerak terlebih dahulu dibentuk pemikirannya tentang makna pendidikan lewat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah itu meresapi peran dan nilai guru penggerak ketika di sekolah dan lewat budaya positif menciptakan visi yang sesuai dengan iklim sekolah. Ketika ini sudah tercapai, barulah guru penggerak masuk praktek di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ada contoh di kelas saya pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin sedikit banyak kurang lebih beberapa sudah saya terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.